doa orang yang bersiam ketika menjelang berbuka, yaitu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, ukhtul mu'minah, pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah kembali kita membahas tentang ta'jilul fitr, menyegerakan berbuka di dalam bulan suci Ramadan atau di dalam kita berpuasa. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang menyegerakan berbuka banyak yang telah dijelaskan Nabi SAW. Apabila sudah terbenamnya matahari, maka orang-orang yang bersiam hendaklah dia menyegerakan berbuka. Fa'an Sahl bin Sa'id As-Sa'di anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma zala an-nas bakhir ya'ajjal al-fitr. Sahih Imam Bukhari dan Muslim. Senantiasa umat ini dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, mereka selalu menyegerakan berbuka. Di dalam riwayat Anas bin Malik, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaftiru ala rutab qabla an yusalli. Kata Anas bin Malik, Nabi SAW, beliau selalu berbuka, menyegerakan berbuka sebelum beliau menegakkan salat, yaitu dengan makan rutab. Rutab ini adalah kurma basah. Fa'in lam yakun fa'ala tamar. Kalau dia tidak menemukan kurma basah, maka kurma kering. Dia berbuka dengan kurma kering. Fa'in lam yakun hasah min hasatul ma'. Rawahu Abu Daud, Sajistani, wa Hakim. Maka ikhwatul iman, dia berbuka dengan tamar atau rotab. Kalau tidak menemukan sama sekali, maka beliau berbuka dengan air. Cukup dengan minum air, yang penting dia membatalkannya. Maka ini salah satu yang diberikan pemahaman dalam adab-adab kita berbuka atau adab-adab kita bersiam. Salah satu berbuka dengan mendulukan, dengan menyegerakan. Di dalam riwayat yang lain dari Salman bin Amr, qala Nabi SAW, "Idza kana ahadukum sha'im falyaftiru ala tamr. Fa'in lam yajid tamar fa'ala al-ma' fa'innal ma'a tuhur." Rawahu Imam Ahmad, Abu Isa Tirmidzi. Jika di antara kalian yang bersiam, yang berpuasa, maka kalau kalian berbuka, hendaklah dengan berbuka makan korma. Tapi kalau tidak menemukan sama sekali, maka hendaklah dia berbuka dengan air. Sesungguhnya air itu bersih. Maka ini akhwatul iman, Nabi SAW mengajarkan kita tata cara berbuka. Kata Anas bin Malik, karena Nabi SAW yaftur witrah. Beliau berbuka dengan makan ganjil korma 1, 3, 5. Dan itu yang beliau ajarkan kepada sahabat dan kepada kita ikhwatul iman, agar supaya perut kita tidak kaget. Andai kata kita makan sekaligus semua, itu bisa berbahaya untuk fisik kita dan tubuh kita. Maka di dalam riwayat hadis yang menjelaskan masalah berbuka dengan menyegerakan, sekedar kita berbuka, terus kita menegakkan salat. Waqala Anas bin Malik, qala Nabi SAW, "Idza qaddama al-asha' fabda'u qabla an salli maghrib, wala tasta'jilu asha'ikum." Rawahu Syaikhin. Di dalam riwayat yang lain, Anas bin Malik menjelaskan, apabila makan berbuka puasa sudah dihidangkan, ketika itu masuk waktu maghrib, kita hendak berbuka, kata Nabi SAW, makanlah dulu sebelum kalian menegakkan salat maghrib, tetapi jangan kalian keburu-buru. Dalam arti kata, makan telah dihidangkan. Sekali-sekali Nabi SAW pernah melaksanakan seperti itu. Andai kata kita diundang seseorang, begitu berbuka, acara berbuka, makanan sudah disiapkan, makan saja dulu, setelah itu baru kita menegakkan salat maghrib. Yang kedua, ikhwatul iman, doa. Doa as-sa'im indal iftar mustajab. Doa orang yang bersiam ketika menjelang berbuka, yaitu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an Amr bin As anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Ad-du'a sha'im indal iftar la turad." Kata Nabi SAW, doa orang yang bersiam diijabah Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia bersiam, dia berdoa memohon dari terbitnya fajar sampai sebelum terbenamnya matahari, dia berdoa memohon, meminta kepada Allah, diijabah oleh Allah SWT doa itu. Banyak-banyaklah kita berdoa, meminta apa saja ikhwatul iman. Kebaikan di dunia dan akhirat, meminta ampun buat kedua orang tua kita, dan meminta kebaikan buat diri kita dan buat muslimin muslimat, itu insyaAllah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Abdullah bin Umar yad'u, "Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasa'tu an taghfir li."
Abdullah bin Umar berdoa menjelang berbuka dengan doa ini. Ya Allah, aku memohon rahmat-Mu yang sangat luas sekali dan ampunkanlah dosaku. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Dhahaba ad-dhama' wa ibtalat al-uruq wa thabbat al-ajr insyaallah." Nabi SAW juga berdoa dengan doa ini, lenyaplah dahaga dan urat kembali seperti semula dan sehatlah dan terimalah pahalaku ya Allah. Dan di dalam riwayat yang lain Abu Isa Tirmidzi mursalan, karena Nabi SAW yaqul, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Ini salah satu doa Nabi SAW juga. Ketika dia berbuka, dia berdoa, Ya Allah, aku bersiam karenamu ya Allah. Dan aku telah berbuka dengan rezeki yang kau kasihkan. Nah, ini adab-adab doa yang mana yang diajarkan Nabi SAW kepada kita. Di dalam riwayat yang lain, dari Abu Isa Tirmidzi, Nabi SAW bersabda, Salatun da'watun la turat. As-sa'im hatta yaftar, al-imam al-adil wal-mazlum. Ini luar biasa. Ada 3 doa, kata Nabi SAW, tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama orang yang bersiam sampai menjelang berbuka. Dari pagi terbitnya fajar sampai sebelum terbenamnya matahari, dia berdoa, dia memohon, doanya itu diijabah oleh Allah SWT. Dan yang kedua, pemimpin yang adil. Maka hari ini, akhwatul iman, kalau kita memiliki pemimpin yang adil di bulan Ramadan ini, dia berdoa, insya Allah semua permasalahan kita, semua yang kita hadapi itu akan lenyap, akan dikabulkan, akan diijabah oleh Allah SWT. Dan juga yang ketiga, orang yang dizalimi, al-mazlum, itu tidak ada hijab. Maka kalau kita menzalimi seseorang, kalau dia berdoa, itu berbahaya, akhwatul iman. Doanya akan diijabah oleh Allah SWT. Maka jangan kita berbuat zalim kepada siapapun. Khususan di bulan suci Ramadan, apalagi kita banyak-banyak mendekat diri kepada Allah, beramal saleh, terutama banyak membaca Al-Quran, dan juga berzikir, buat istighfar. Waktu endal iftar, itu doa-doa yang diijabah oleh Allah SWT. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini, kita mendapat kebaikannya. Lillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.